Ingat, kalau ini materi pokok jilid berapa ini? Hu ini. Jilid 2. Apa materi pokoknya jilid 2? Dumah terbalik dibaca panjang. Jadi kalau panjenengan ngajar itu sekali-kali itu ditanyakan. Ini kenapa kok dibaca dengung dan panjang? Ada non tasydid Ustaz. Muridnya ditanyakan. Kenapa? Karena kalau kita hanya cuma baca, biasanya anak didik itu nanti nyampe ke Al-Quran tidak bisa baca, kelupain. Sehingga sering kita jumpai anak didik itu selesai Qur'ani atau Qur'ani jilid 5 masuk gharib, pindah ke Al-Quran, itu kadang masih salah bacanya. Kenapa? Karena dulu waktu belajar di jilid bawah, muallimnya hanya baca, tidak mengajarkan materi pokok. Ya, jadi tujuannya adalah tanamkan kepada anak didik bahwasanya setiap menjumpai nun yang bertasydid maka pasti dibaca panjang, dengung dan panjang. Itu ditanamkan ke anak didik. Sehingga nanti menjumpai nun yang bertasydid dimanapun, baca diba, baca Quran, pokoknya baca apalah gitu yang berbahasa Arab, maka mereka akan punya mindset bahwasanya kalau nun bertasydid pasti dengung. Begitu. Saya dipaham ya? Materi evaluasi ini kemudian dibaca dengan cara lurus ya, urut dulu, sampai selesai. Nanti setelah selesai diacak ambil 5 contoh lah gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Jangan di apa bahasa motor, ceret-ceret. Innama tu'aduna. Ya, matominya satu ketokan ya. Satu tarikan. Innama tu'aduna. Tu'aduna. Tak usah gitu. Innama tu'aduna. Harus sama antara yang pertama dan yang kedua. Kita mulai. 1, 2, 3. Non bertasydid dibaca apa anak-anak? Dengung dan panjang. Makbar setak dengung gitu. Saya bini tak dengung gitu padang. Ya, kedengaran. Lagi 1, 2, 3. Lanjut. Sekarang kita coba ingat-ingat jilid 2 dan 3. Ini jilid berapa ini? Lana, na. Apa materi pokoknya? Fathah berdiri dibaca fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik dibaca panjang 1 alif. Jadi fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik dibaca kan? Nah, kalau anak didik sudah terbentuk, maka meskipun pindah ke halaman 5, bacanya tidak mungkin berubah. Kenapa? Karena ciri-cirinya sama. Bisa ya? Tapi kalau anak didik ciri-cirinya tidak paham, ya repot. Sama seperti kita ngajar Al-Miftah gitu kan. Ada ciri-cirinya kan. Isim mangkus dengan isim maksur. Ya, kapan bentuknya sama, tapi ciri-cirinya beda. Kasrah di setelahnya apa fathah di sebelumnya kan begitu. Kasrah di sebelumnya fathah kan begitu ya. Itu ciri-ciri. Nah, maka ini sama gitu loh. Sama. Jadi asalkan tahu dengan ciri-cirinya, meskipun pindah dari jilid nanti dari jilid 5 ke gharib ke Al-Qur'an sama. Karena ciri-cirinya sama, tidak berubah. Tak mungkin nang jilid 2 nikah fathah berdiri ketika masuk pada jilid 3 berubah. Fathah melengkung tidak ada, pasti pada. Jadi fathahnya sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Inna rabbi qaribun.
saya mun bodoh muallim masalah mau cek perlu anu deh pembinaan tak serius deh berarti. Lanjut. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah setiap menjumpai mim bertasydid. Kalau tadi nun bertasydid, sekarang di halaman 2 setiap menjumpai mim yang bertasydid maka harus dibaca dengung dan panjang seperti ketika membaca nun yang bertasydid. Kita mulai. Ummu ummuhu amma ammika. Tak usah baca kepibon, yang penting tahu cak menikah dibaca berapa? 3 kali. Setelah itu yang di bawah ini dibaca oleh anaknya sendiri atau muta'addi.